Perkenalkan, nama saya Boban, dan di sini saya akan menjelaskan definisi dari hiperbola. Nah, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu tersebut disebut dengan fokus hiperbola, yaitu F1 dan F2. Nah, F1 dan F2. Sedangkan selisih jaraknya disebut dengan panjang sumbu nyata. Panjang sumbu nyata ini merupakan puncak 1 dan puncak 2. Nah, kenapa ada dua puncak? Dikarenakan ada dua gambar kurva. Nah, kalau di hiperbola horizontal, maka F1, P1, dan P2, F2 akan di sumbu X. Nah, kalau di vertikal akan berada pada sumbu Y. Jadi, nantinya akan berlawanan. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam unsur hiperbola horizontal. Nah, ini merupakan gambar dari hiperbola horizontal. Nah, seperti yang telah saya jelaskan, di hiperbola tentunya akan ada fokus, titik puncak, dan di sini ada titik pusat. Nah, titik pusat ini berarti ada di tengah-tengah dari kedua titik puncak dan kedua titik fokus. Nah, lalu akan ada sumbu utama atau sumbu transversal yang ada pada sumbu X. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, nantinya titik fokus, titik puncak akan ada pada sumbu X jika di hiperbola horizontal. Nah, kalau di vertikal, nanti akan ada pada sumbu Y. Nah, lalu sumbu utama ini itu akan tergantung ke 5 titik ini. Nah, jadi dia akan melewati 5 titik ini. Itu titik F1, F2, P1, P2, dan titik pusat 0. Nah, jadi kalau ini merupakan hiperbola vertikal, maka sumbu utamanya itu Y. Lalu sumbu sekawannya ini adalah X. Jadi, kalau ini sumbu utamanya X, maka sumbu ini adalah sumbu Y. Nah, nantinya sumbu Y ini akan melewati titik pusat juga, sama seperti sumbu utama. Dan nantinya sumbu sekawan ini akan berhubungan dengan sumbu imajiner, dan sumbu utama berhubungan dengan sumbu nyata, atau titik puncak. Seperti yang kalian lihat, sumbu sekawan adalah sumbu Y. Y yang nantinya akan melewati sumbu imajiner A dan B. Lalu di sini akan ada rectus rectum. Nah, rectus rectum ini merupakan tali busur terpendek yang melewati F1 dan F2. Jadi akan melewati titik fokusnya. Nah, ini merupakan tali dari rectus rectum atau panjang garis rectus rectum, dan C, D, E, F ini merupakan titik dari rectus rectum. Jadi titik rectus rectum ada 2 dan talinya ada 1. Maaf. Lalu kita akan masuk ke bagian A. A di sini merupakan setengah panjang sumbu nyata. Nah, setengah panjang sumbu nyata ini bukan hanya O ke P. P2 ini, tapi bisa dari P1 ke O, atau sebaliknya O ke P1. Nah, lalu B ini merupakan setengah panjang sumbu imajiner. Nah, B ini merupakan setengah panjang sumbu imajiner. Dan A ke O ini juga merupakan sumbu imajiner, setengah panjangnya sumbu imajiner. Karena A ke O dan area ini sama, maka kita taruh di sini aja, supaya membentuk segitiga. Nah, setelah kita bentuk segitiga, maka kita melihat C ini, yaitu akan dilihat sebagai sebuah jari-jari. Nah, kalau kita gambar lingkaran juga, kita bisa melihat, ya, jari-jari ini ada apa aja? Ada O ke C ini, lalu O ke F2, O ke bagian ini, bagian B-nya, bagian akhir dari B kanan, lalu O ke ini sini, O ke sini, bagian akhir kiri dari B, lalu O ke F1, dan O ke bagian akhir kiri dari A ini. Nah, lalu untuk keterkaitannya antara A, B, dan C, kita dapat lihat dalam rumus Pitagoras. Karena itu kita menggambarkan dengan segitiga di sini. Itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Nah, contohnya, kalau kita ingin mencari nilai dari A kuadrat, maka kita dapat pindahkan B kuadrat ini. Nah, begitu juga jika kita ingin mencari nilai dari B kuadrat, kita dapat pindahkan A kuadrat ini. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian vertikal. Nah, di sini ada gambar dari unsur hiperbola vertikal. Nah, nampaknya sama berlawanan dengan yang ada pada horizontal ini. Namun, isinya dan pengertiannya masih tetaplah sama. Ada titik fokus, titik pusat, sumbu utamanya ini berbeda tempat. Lalu ada garis asimtot, yaitu garis A1, A2 yang menghalang kedua kurva ini untuk tidak saling berdempet dan sebagainya. Lalu ada sumbu nyata, sumbu imajiner, dan rectus rectum. Nah, semuanya ini berada pada tempat yang berbeda. Tidak seperti horizontal yang ada di sumbu X, tapi di sini sumbu nyata, sumbu imajiner masih tetap sama, berbeda juga ya. Seperti di sini ada pada sumbu X. Sumbu imajiner ada sumbu X, tadi sebelumnya sumbu imajinernya ada di sumbu Y. Nah, lalu untuk A, B, dan C-nya itu memiliki sedikit perbedaan. Jadi, A ini nantinya akan yang pada X ini akan ada pada sumbu imajiner, yaitu sumbu konjugasi. Dan B itu adalah setengah panjang dari sumbu nyata. Nah, untuk saing keterkaitannya antara nilai A, B, C-nya itu masihlah tetaplah. Sekarang kita akan masuk ke dalam persamaan dari hiperbola. Pertama, kita akan masuk ke dalam horizontal. Nah, untuk mendapatkan nilai min C dan C ini, kita perlu menaik garis dari titik P. Nah, kalau ditarik dari garis titik P ke F1, nantinya akan menghasilkan nilai C. Nah, karena nilai C-nya itu ada bagian kiri, pada bagian kiri sumbu X, maka nilainya akan min. Begitu juga dengan nilai dari A-nya. Nah, kalau di bagian kanan, keduanya akan bernilai positif. Nah, kalau kita akan langsung masuk ke persamaannya, maka kita melihat garis dari titik P ke F1 baru dikurang dengan garis dari titik P ke F2 akan menghasilkan nilai yaitu P1 sama dengan P1 ke titik pusat dan titik pusat ke P2. Jadi nantinya hasilnya akan sama dengan 2A. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut, maka hasilnya akan menjadi akar dari XF1 dikurang XP kuadrat ditambah dengan YF1 dikurang YP kuadrat, lalu dikurang dengan nilai PF2-nya yaitu akar dari XF2 dikurang XP kuadrat ditambah YF2 dikurang YP kuadrat. Maka akan hasilnya menjadi 2A. Nah, dan di sini kita akan memindahkan bagian PF2-nya ini. Dan min-nya agar mempermudahkan perhitungannya. Nah, nantinya jika nilainya diletak akan menjadi akar dari min C dikurang X min X dikuadratin ditambah dengan min Y kuadrat sama dengan 2A tambah akar dari PF2-nya itu C dikurang X kuadrat ditambah 0 dikurang Y kuadrat. Nah, di sini nilai 0-nya ini tidak akan berpengaruh. Jadi kalau tidak ingin ditulis juga tidaklah apa-apa. Nah, lalu jika nilai di dalamnya dikuadratkan, maka akan menghasilkan min C dikali dengan C, min C dikalikan dengan di sini akan menjadi C kuadrat. Minus dikali minus akan menjadi positif. Begitu juga dengan X-nya. Nah, lalu di sini, nanti akan ada min C dikali min X akan menjadi CX. Nah, lalu min X dikali dengan min C akan menjadi CX juga. Kalau kedua CX ini tambah, akan menghasilkan nilai 2CX. Nah, kalau Y kuadrat ini sama juga. Min Y kuadrat, maksudnya min Y dikalikan dengan min Y akan menghasilkan Y kuadrat. Nah, di sini juga nilainya sama aja. Tidak terlalu berpengaruh dan tidak berbeda dengan yang bagian PF1 ini. Nah, lalu kita akan menghilangkan akarnya. Nah, jika ditanya kenapa akan dihilangkan? Nah, kedua akar ini dihilangkan agar mempermudah juga perhitungannya. Jadi, kedua
ruas ini dikuadratkan, maka akan menghasilkan nilai C kuadrat ditambah 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, 2A nya dikuadratin akan menghasilkan 4A kuadrat. Kalau dengan nilai akarnya, maka akarnya menghilang. Nantinya akan ada kali 2A dikali dengan akar ini, dan akar ini dikalikan dengan 2. Maka kita sederhanakan menjadi 2 dikali 2A dikali dengan akar dari C kuadrat dikurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu di sini kita akan menemukan beberapa bagian yang sama, seperti C kuadrat, X kuadrat, dan Y kuadratnya. Itu akan dihilangkan. Setelah kita hilangkan, kita akan membedakan bagian dari min 2CX yang dipindahkan, maka akan menjadi 2CX ditambah dengan 2CX menjadi 4CX. Lalu 4A kuadrat ini dipindahkan juga, jadi min 4A kuadrat. Kalau ditanya lagi, kenapa 2 dikali 2A ini, 4A ini, tidak dipindahkan juga? 4A ini itu hanya setengah nilainya, jadi ada nilai-nilainya lagi. Itu akar dari C kuadrat dikurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi 4A dan akar ini merupakan satu nilai. Berbeda dengan 4A kuadrat ini. 4A kuadrat ini satu nilai, dan 4A ini satu nilainya itu dengan akar ini. Jadi mereka itu saling berhubungan. Untuk mempermudah perkalian kita dapat membagikannya dengan 4 untuk menghilangkan 4 ini. Ini akan menjadi CX dikurang A kuadrat sama dengan A akar dari C kuadrat dikurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Untuk mempermudah hitungan lagi, kita akan menghilangkan akar ini dengan cara dikuadratkan kedua ruas ini, kedua bagian ini, bagian kiri dan bagian kanan. Ini akan menghasilkan ini. C kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat CX tambah A pangkat 4. Dan A kuadrat ini nantinya harus dikalikan dengan bagian ini. Bagian C kuadrat, lalu bagian min 2CX, lalu X kuadrat, lalu Y kuadrat. Nantinya akan menghasilkan A kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat CX tambah A kuadrat X kuadrat dan ditambah A kuadrat Y kuadrat. Seperti yang kita lihat, min 2A kuadrat CX di bagian kiri dan min 2A kuadrat CX di bagian kanan ini nilainya sama. Jadi, kalau kita pindahkan, nanti hasilnya akan dihilangkan atau hasilnya 0. Jadi, bisa dihilangkan. Lalu, nanti akan menyisakan C kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat. Kenapa beberapa bagian ini kita pindahkan? Jadi, nantinya di sini kita akan memindahkan bagian X kuadrat dan Y kuadratnya di bagian kiri. Lalu di bagian kanannya, kita akan menyisakan nilai yang tidak berhubungan dengan nilai X kuadrat dan Y kuadratnya. Lalu kedua ini jika kita sederhanakan, kita akan melihat hasilnya yaitu C kuadrat dikurang A kuadrat, lalu dikalikan dengan X kuadrat, lalu dikurang dengan A kuadrat Y kuadrat di bagian kiri, dan bagian kanannya dari A kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4 dapat menjadi A kuadrat dibuka kurung dikalikan dengan C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Balik ke dalam persamaan Pitagorasnya. Itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi untuk mencari nilai B, kita butuh apa? Kita butuh ini pindahkan. Jadi C kuadrat dikurang A kuadrat. Dapat dilihat sama dengan B kuadrat. Jadi, jika kita sederhanakan, nantinya akan menjadi B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu kita akan bagikan dengan A kuadrat B kuadrat. Nantinya hasilnya akan menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi B kuadrat dan B kuadrat ketemu, dihilangkan menjadi 1 dan tidak usah ditulis. Begitu juga dengan di sini. A kuadrat bertemu dengan A kuadratnya. Menyisakan Y kuadrat per B kuadrat. Dan di sini A kuadrat B kuadrat dibagikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan jadi 1. 1 di sini perlu ditulis karena hasilnya itu adalah plus minus. Berbeda jika hasilnya itu dikalikan. Contohnya X dikali 1. Kalau X dikali 1, kita hanya perlu menulis bagian X-nya aja. Tidak usah bagian satunya juga. Kalau kita masuk ke dalam bagian pusat alfa beta atau M, N, maka nantinya persamaan X ini, nilai X ini, kita akan masukkan X dikurang alfa
atau Y dikurang beta. Bisa juga dengan X dikurang M ataupun Y dikurang N. Nah, kalau kita masuk ke dalam bagian vertikal ini, nah, itu kan sama aja. Namun akan ada beberapa nilai yang berbeda, yaitu contohnya di sini. Kita langsung masuk ke dalam persamaan akhirnya. Nah, kita melihat ada perbedaan yaitu di angka ini, satunya. Kalau kita balik ke horizontal, kita akan melihat nilai satunya itu positif kalau di horizontal, karena dia ada pada sumbu X. Berbeda kalau dia ada di vertikal. Nilai satunya ini akan min. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh nilai ini, nilai min A-nya, min A kuadrat. Seperti yang terlihat di sini, kalau di vertikal kita akan mencari nilai B. Nah, kalau di menghentikannya menjadi nilai B kuadrat. Kalau di sini kita akan menggantikannya menjadi min A kuadrat, menyesuaikan dengan sumbu Y-nya ini. Nah, jadi nantinya akan menjadikan hasil min 1 sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Nah, ke pusatnya, pusat A, B-nya kita dapat letak yaitu X dikurang alpha kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan min 1. Nah, jadi vertikal dan horizontal ini tidak akan memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Perbedaannya pertama ada pada PF1 dikurang PF2 sama dengan 2B. Subu nyatanya di vertikal, kalau ada horizontal, subu nyatanya itu ada 2A. Dan dinilai min 1 ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian asymptot hiperbola. Di sini saya akan menjelaskan kenapa A1 ini nantinya akan bernilai min, yaitu min B per A. Lalu kenapa A2 ini nanti hasilnya akan jadi B per A. Nah, seperti yang kita ketahui, asymptot ini merupakan garis yang membatasi pergerakan atau gambar dari kedua kurva hiperbola ini. Nah, kalau kita masuk ke dalam persamaan awalnya, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, nantinya kita akan pindahkan bagian X kuadrat per A kuadrat dan minnya, dan hasilnya akan menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat dikurang 1. Lalu kita kalikan dengan B kuadrat per X kuadrat. Nah, hasilnya akan menjadi Y kuadrat per X kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat per X kuadrat. Nah, dari nilai ini, kita dapat mempersederhanakannya. Jadi B kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan 1. Nah, kalau dikalikan dengan 1, nanti kita akan menghasilkan B kuadrat per A kuadrat. Nah, kalau B kuadrat per A kuadrat ini dikalikan dengan min A kuadrat per X kuadrat, hasilnya akan menjadi B kuadrat per X kuadrat. Tuh, kalau orang tanya, kenapa A kuadrat ini hilang? Nah, jadi kalau A kuadrat per A kuadrat ini kita dapat hilangkan. Karena kalau dibagikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan menjadi 1. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalau di perkalian, 1 itu tidak usah ditulis. Jadi kalau X dikalikan 1 sama dengan X. Nah, jadi 1 ini tidak usah ditulis. Berbeda kalau ada pada penjumlahan. Seperti ini, 1. Nah, untuk menghilangkan kuadrat ini, kita dapat memindahkan kuadrat di bagian kirinya. Kita akan pindahkan kuadrat ini ke bagian kanan. Nantinya hasil akan menjadi Y per X sama dengan plus minus dari B per A. Akarnya 1 dikurang A kuadrat per X kuadrat. Nah, di sini kalau nilai X kuadratnya itu tak terhingga, nilai X yang tak terhingga, plus minus tak terhingga ini, nah, hasilnya A dari A kuadrat per X kuadrat ini akan menjadi 0. Nah, kalau 1 dikurang 0, hasilnya akan menjadi 1. Kalau diakarkan, hasilnya menjadi 1. Nah, di sini nantinya hasilnya akan menjadi Y per X sama dengan plus minus P per A dikalikan dengan 1. Dan tidak usah ditulis seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu X ini akan kita pindahkan. Dipindahkan ke bagian kanan. Nanti hasilnya akan menjadi plus minus B per AX. Nah, lalu kita akan lompat ke sini. Kita melihat
Kalau bagian kirinya ini akan bernilai min dan bagian kanannya bernilai plus karena dilihat dari bagian sumbu X-nya ini. Jadi, seperti yang telah saya katakan juga, kalau di bagian kiri nilainya kan min, kalau di bagian kanan nilainya kan plus atau positif. Nah, kalau di bagian pusatnya ini, pusat A, B atau alpha beta atau disebut juga dengan M dan N, maka akan dapat persamaan Y dikurang beta sama dengan plus minus B per A buka kurung X dikurang dengan alpha. Nah, kalau nilainya di A sama dengan B, nanti akan masuk ke dalam Y sama dengan X, dan kita coba itu adalah contohnya M1 sama dengan 1, dan Y sama dengan min X, contohnya M2 sama dengan min 1. Nah, kalau kedua ini dikalikan, 1 dikali dengan min 1, hasilnya akan menjadi min 1, yang menandakan bahwa asimtot ini akan melewati titik pusat. Nah, jadi asimtot ini pasti akan melewati titik pusatnya. Jadi, kalau A sama dengan B, maka kedua asimtot hiperbola saling tegak lurus. Hiperbola ini disebut hiperbola ortogonal. Sekarang kita akan masuk ke dalam definisi lain dari hiperbola. Nah, definisi lainnya itu memiliki pengertian hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu ada tetap. Nah, titik tertentu tersebut disebut dengan fokus, yaitu F1 dan F2. Sedangkan garis tentunya disebut dengan garis direktrix, nah G1 dan G2. Jadi, kalau pada horizontal, garis direktrixnya akan ada pada sumbu Y. Nah, kalau dia pada vertikal, garis direktrixnya itu G1, G2-nya akan ada pada sumbu X. Nah, jadi perbedaannya ini dengan perbedaan pada definisi awalnya ada pada perbandingannya dengan sebuah jarak. Tadi itu dengan jarak P1, P2, kalau di sini dengan sebuah garis, yaitu G1 dan G2. Nah, nantinya kita akan memperoleh nilainya itu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Kalau di sini, nanti kita mendapatkan hasilnya itu Y sama dengan B kuadrat per C. Dan Y sama dengan min B kuadrat per C. Dan kalau ditanya, kenapa kita bisa mendapatkannya? Nah, kita bisa mendapatkannya itu dari perbandingan jaraknya ke fokus dan dibagikan dengan jaraknya ke direktrix. Nah, lalu hiperbola horizontal ini nilai eksentrisitasnya akan E sama dengan C per A. Begitu juga kalau vertikal, E sama dengan C per B. Jadi mereka akan dibagikan dengan sumbu utamanya. Itu kalau perbandingannya sebesar eksentrisitas E dengan atau E lebih besar daripada 1. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian rangkumannya. Nah, di sini saya membaginya menjadi 2 bagian. Yaitu di sini bagiannya di mana setiap rumusnya itu akan ada perbedaan, dan bagian kedua ini setiap bagian ini itu tidak memiliki perbedaan. Contohnya asimtot pada pusat 0.0, horizontal dan vertikal nilainya sama. Nah, kalau di panjang waktu sektumnya itu hanya memiliki sedikit perbedaan, yaitu pada B dan A-nya. Namun, ada persamaan dalam penggunaan hiperbola horizontal. Contohnya di sini. Jenisnya itu hiperbola horizontal, pemakaian untuk pusat 0,0 dan alpha, beta itu sama. Nah, begitu juga dengan yang ada pada hiperbola vertikal. Penggunaan dari pusat 0,0 dan alpha, betanya itu masihlah sama. Nah, sebenarnya saya juga memiliki satu saran kepada kalian. Jika kalian merasa bahwa alpha, beta ini sangat ribet, dikarenakan alpha dan beta ini akan mirip dengan A dan B, kita dapat menghentikan alpha dan beta ini dengan M dan N. Seperti yang sudah sering saya singgung di awal-awal video, di tengah video, dan sebagainya. Nah, kalau di rangkuman bagian ini, kita akan melihat perbedaannya itu cukup banyak. Contohnya, fokus dan puncak. Nah, pastinya berbeda, karena ini membicarakan hal yang berbeda juga. Kalau di fokus, itu akan plus minus C. Kalau di puncak, plus minus A. Posisinya ini berbeda, dikarenakan hiperbola vertikal, berarti kita bicara tentang bagian Y. Kalau di horizontal, kita bicara tentang bagian X-nya nih, nilai bagian X-nya.
Nah, untuk persamaan garis arahnya ini, perbedaannya hanya ada pada tempat letak dari A kuadrat dan B kuadratnya. Seperti yang telah saya bilang, hiperbola horizontal itu sumbu utamanya itu ada pada A atau pada X. Nah, di vertikal ini sumbu utamanya ada pada Y atau B. Jadi, segini saja pembahasan saya tentang hiperbola. Mohon maaf jika saya banyak sekali mengatakan hal-hal yang salah atau beribet dalam pembicaraan ini. Dan juga saya minta maaf jika ada kesalahan dalam pengeditan videonya atau ada beberapa penjelasan yang kurang lengkap. Dan jika kalian memiliki saran, maka kalian dapat menuliskannya di dalam komen atau silakan berikannya selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya adalah Boban Arvinto Pangestu, dan saya berasal dari kelas F12 atau kelas 11. Nah, di sini saya ingin berterima kasih kepada kalian semuanya yang sudah menonton video saya hingga akhir. Dan sebelumnya, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam pengucapan, pengertian di awal video, tengah video, maupun akhir video. Dan jika kalian memiliki saran ataupun kritik, kalian bisa menuliskannya di bagian komen. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya.